Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini ada beberapa wartalisan yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, ibadat Minggu Epifani ini dipimpin oleh Pendeta Priscilla Agustina. Kedua, kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan Majelis Jemaat GKI Kepaduri, Jakarta akan melaksanakan peneguhan dan pemberkatan pernikahan gerejawi bagi Saudara William dengan Saudari Agrita Alba Rosalina pada hari Sabtu 30 Januari 2021 pukul 10 pagi di GKI Kepaduri, Jakarta. Mohon dukungan doa dan pertimbangan saudara. Apabila sampai dengan tanggal 17 Januari 2021 tidak ada surat keberatan sah yang masuk, maka peneguhan dan pemberkatan pernikahan tersebut akan dilaksanakan. Ketiga, bagi anggota GKI Tegal yang terpanggil mengikuti studi kependetaan, telah dibuka pendaftaran calon mahasiswa teologi khusus masa pandemi. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda lihat pada warta jemaat digital yang telah dibagikan melalui broadcast kantor gereja. 4. Kenang-kenangan Natal 2020 dapat Anda ambil di kantor GKI Tegal pada pukul 8 pagi sampai dengan 1 siang dengan membawa potongan kupon yang ada pada sampul persembahan syukur Natal yang telah kami bagikan. Demikian wartalisan ini, selamat memasuki ibadah. Bapak, Ibu, Saudara, kami ajak untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, hari ini bersama dengan alam semesta, kita memuji Tuhan yang telah mengasihi kita. Mari membuka hati dan berpasrah diri, diperlengkapi dengan firman-Nya. Seluruh alam tak henti memuliakan-Mu, mentari bintang berseri, bernyanyilah merdu. Samudra raya hujan pun mengiringnya serta memuji riang bertekun Sang Khalik semesta. Ku berikan seluruh hidupku padamu Tuhanku, baik jiwa maupun ragaku menjadi
Ibadat ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Epifani atau Epifania. Tema ibadat adalah tetap berkarya di masa sukar. Nas pengantar Roma pasal 11 ayat 36 demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, jika Tuhan Yesus sudah memberi yang terbaik untuk kita, maka sudah sepatutnya kita pun mempersembahkan yang terbaik kepadanya. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Mari kita bersama-sama datang menghampiri hadirat Tuhan. Dengan segenap hati kita mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang mengakui dosa. Pemberontakan kami kepadamu melalui kehidupan yang kami jalani, yang kotor, yang menyimpang dari ajaran-Mu, sudah membuat kami semakin jauh dari Engkau, tenggelam dalam gelapnya dosa, sehingga kami gagal untuk menyatakan kasih, kebenaran, dan kuasa-Mu. Dalam ucapan dan perbuatan, kami telah menjadi batu sandungan. Ampuni kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan, layakkan hati kami menyimpan kidung kasih-Mu. Amin. Saudara-saudara, sebagai orang berdosa, kita membutuhkan belas kasihan Tuhan. Dan itu akan kita alami ketika kita bersedia bertobat dan berbalik kepadanya. Dia rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan kita dari dosa. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 tertulis, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya
kamu telah sembuh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Damai Damai besertamu. besertamu. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Kita kembali datang kepada Tuhan, memohon penyertaan Roh Kudus sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian firman-Nya. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Engkau Sang Sumber Hikmat. Kepadamu kami datang memohon tuntunan, agar dapat menjalani kehidupan dengan baik, seperti yang Engkau inginkan, supaya kehadiran kami dimanapun juga membawa segala sesuatu yang baik. Berfirmanlah bagi umat-Mu, ya Tuhan, melalui hamba-Mu ini. Amin. Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah,
Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara dalam kasih Kristus, Natal sudah berlalu. Sekarang kita berada di tahun yang baru. Apa yang sudah kita alami sepanjang tahun 2020, sebagian masih akan kita temui di tahun 2021. Seperti misalnya pandemi COVID-19 yang kita tahu masih ada di negeri kita ini, bahkan juga di negara-negara lain. Tentunya semua berharap pandemi tidak terus ada di sepanjang tahun ini. Situasi yang tidak mudah memang bisa membuat orang lalu mandek, merasa percuma melakukan banyak hal, merasa pasti akan menjadi sulit dan tidak akan memberi hasil yang baik. Banyak orang memilih untuk menyerah pada keadaan. Sebagian yang lain kalah oleh rasa putus asa. Ada juga yang cuma mengeluh, menyalahkan situasi dan orang-orang atau pihak-pihak lain di sekitarnya. Dapat kita temukan mereka yang tidak lagi produktif di masa yang sulit seperti ini. Ketika berhadapan dengan tantangan, memilih untuk menghindar daripada menghadapi masa-masa yang sukar. Tidak sedikit juga yang lalu mengalami depresi, merasa sangat tertekan dan berbeban berat. Saudara-saudara, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kita tidak bersikap seperti itu. Peristiwa Natal yang merupakan bukti kasih Allah yang begitu besar dapat menjadi pegangan kita dalam menjalani kehidupan ini. Keadaan hidup memang tidak selalu baik, tapi rancangan Tuhan selalu baik. Perjalanan di tahun ini bisa saja tidak selalu mudah, tetapi penyertaan dan kasih Tuhan tidak pernah berubah. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk berhenti berkarya karena menganggapnya sia-sia. Kita sebenarnya punya alasan yang kuat mengapa harus tetap berkarya. Karena Allah sudah begitu baik kepada kita. Dalam diri Yesus Dia berkenan hadir mendampingi kita. Bahkan di setiap pergumulan dan tantangan yang kita alami. Di tengah segala kesulitan dan kesusahan.
Dia juga berkenan menyertai. Itu sebabnya kita patut menghargai kemurahannya itu, yang masih memberi kesempatan untuk menjalani kehidupan, yang masih menyediakan waktu untuk melakukan segala sesuatu yang baik, yang positif, yang dapat membangun kehidupan bersama yang lebih sejahtera. Saudara-saudara, sesungguhnya kita patut bersyukur, sebab Allah kita yang Maha Kuasa itu bukanlah Allah yang berada jauh dari kita. Bukan Allah yang hanya diam memandang dari tahtanya yang mulia. Dia Allah yang berkenan menyatakan dirinya kepada umat. Inilah yang disebut epifani. Epifani adalah penyataan Allah dalam diri Yesus yang hadir di tengah-tengah umat untuk menyertai, untuk menuntun pada kehidupan yang benar. Hari ini disebut sebagai Minggu Epifani, dari bahasa Yunani epifaneo, yang berarti manifestasi atau penyataan diri, membuat jelas, membuat nyata. Kehadiran Allah menjadi nyata dan jelas melalui Tuhan Yesus. Ini adalah karya Allah bagi dunia, supaya ada dalam damai sejahtera. Dia yang ada di tahta mulia rela meninggalkan zona nyaman demi menyelamatkan kita dan dunia ini. Minggu Epifani yang kita rayakan ini membawa kita semua untuk mensyukuri perjumpaan dengan kemuliaan Allah di dalam diri Tuhan Yesus, yang memberi kita kekuatan untuk menghadapi tantangan, yang memberi kita keberanian dan kemampuan melewati setiap kesukaran, memberi kita dorongan agar tetap berkarya bagi Tuhan dan sesama. Saudara-saudara, orang-orang Majus atau para Majusi disebut datang dari timur. Nampaknya mereka berasal dari satu wilayah di timur Palestina. Mereka ini adalah para astrolog atau ahli astrologi. Tetapi ada juga yang menyebut mereka sebagai raja atau sebagai imam dari bangsa kafir atau non-Yahudi. Memang ada beberapa tafsiran tentang orang-orang Majus ini. Tapi satu hal yang kita lihat dari mereka adalah bahwa orang-orang Majus ini mau membuka hatinya bagi Yesus. Hal ini kelihatan melalui kesediaan mereka meninggalkan zona nyaman sebagai orang-orang yang terpandang di negerinya, di tengah-tengah kaumnya sendiri, lalu menempuh perjalanan yang begitu jauh, 1.600 kilometer dari Persia menuju ke Yerusalem. Perjalanan yang tentu tidak mudah untuk situasi pada waktu itu. Tidak ada jalan tol, tidak ada kereta ekspres atau alat transportasi yang meringankan mereka. Sehingga diperkirakan bisa berminggu-minggu lamanya mereka harus menempuh perjalanan. Bahkan ada yang menyebut sampai sekitar 2 bulan perjalanan baru mereka tiba di Bethlehem.
tentu ada tantangan-tantangan medan yang berat. Juga situasi-situasi yang sukar yang harus mereka hadapi. Termasuk ketika mereka bertemu dan berhadapan dengan Raja Herodes yang berusaha memanfaatkan para majusi untuk menemukan di mana bayi Yesus, supaya bukan untuk ikut menyembah, tetapi supaya bisa membunuhnya. Ini pun adalah hal yang sukar bagi mereka. Kalau mereka kembali setelah bertemu dengan bayi Yesus dan berjumpa lagi dengan Raja Herodes, maka mereka harus menceritakan semuanya. Dan itu berarti ancaman bagi Yesus. Yang menarik, saudara-saudara, di tengah situasi yang sukar, para majusi ini tidak lalu berdiam diri saja, mengeluh dan menyesali keadaan. Tidak. Mereka memilih mengikuti arahan, tuntunan Allah yang hadir melalui mimpi, memperingatkan supaya mereka pulang ke negerinya melalui jalan yang lain. Apa yang dilakukan oleh para majusi adalah sebuah tindakan berkarya bersama Allah. Tentu berkarya bersama Allah untuk menyelamatkan dunia. Ini adalah tindakan aktif mereka supaya bayi Yesus itu dapat terus melanjutkan karyanya, menghadirkan terang, kasih, dan damai sejahteranya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Allah melalui Tuhan Yesus, kita yang sudah merasakan kasih dan kemurahannya dalam kehidupan yang kita jalani, kita yang boleh merasakan kebaikannya, seharusnya dapat dan mau meneruskan karya kasih Allah itu melalui kehidupan kita. Sebagaimana penyataan Allah melalui Yesus sudah memberi kesempatan kepada semua bangsa untuk hidup dalam anugerah kasih dan keselamatan yang Dia sediakan. Begitu juga kita dapat meneruskan kabar baik itu kepada banyak orang, bersaksi tentang Yesus melalui praktek hidup yang baik. Masa sukar yang mungkin masih akan kita hadapi, kiranya tidak menyurutkan tekad kita untuk bangkit dan berkarya bagi Tuhan dan sesama. Di tengah-tengah keadaan sesama yang galau, gelisah memikirkan kehidupannya, di tengah mereka yang dirundung kesedihan, diperhadapkan dengan ketidakpastian, batinnya menanggung beban berat yang menekan. Bukan saatnya untuk berdiam diri saja. Bukan waktunya untuk menyesali masa yang sukar ini dengan hanya mengeluh dan bersedih. Kita dipanggil berbagi kasih dan penghiburan. Kita diutus memberi semangat meneguhkan yang lemah. Banyak hal sebenarnya bisa kita lakukan dengan saling menyapa melalui telepon, video call, lewat SMS, chat WA, melalui renungan, melalui ayat Alkitab, firman Tuhan, dan masih banyak lagi. Tantangan terberat di masa yang sukar ini
adalah menjaga semangat untuk tetap berkarya sebagai manusia yang dikasihi Allah. Dengan tetap menekuni apa yang bisa dikerjakan yang masih Tuhan percayakan. Dengan menghadirkan pengaruh positif dimanapun berada. Dengan melayani sesama sesuai kapasitas dan kemampuan yang kita punya. Saudara-saudara, dunia sedang berada pada masa-masa yang sukar, gelap oleh berbagai persoalan dan pergumulan. Tetapi sebagai gereja dan secara pribadi sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita tidak boleh ikut larut menjadi sama gelapnya. Kita justru harus hadir membawa terang Tuhan, membawa perubahan baru, ada transformasi dalam kehidupan. Itulah yang seharusnya terus dan terus kita upayakan. Khususnya untuk GKI Tegal, sekarang ini melalui bidang dan juga badan pelayanan atau komisi-komisi sedang menyiapkan program kerja 2021. Bisa saja kita lalu memilih untuk tidak usah melakukan banyak hal, tidak usah berkarya yang lebih besar. Toh situasinya juga sulit. Mari saudara, kita menjadikan keadaan yang ada ini justru sebagai kesempatan berkarya. Menghadirkan kegiatan-kegiatan yang menjadi berkat sekalipun di tengah-tengah situasi yang sukar. Memang dibutuhkan tekad dan semangat. Tetapi sekali lagi, kesempatan ini ketika kita berada pada masa yang sukar, justru harus kita pakai untuk melakukan transformasi, berdamai dengan kenormalan baru yang suka atau tidak suka, sudah dan akan menjadi bagian dari karya-karya kita. Saudara-saudara, Epifani mengingatkan kita pada Allah yang hadir dalam diri Yesus untuk menuntun kita, untuk memampukan kita juga hadir mewujudkan kasih dan meneruskan karya keselamatannya. Kiranya iman kepadanya memantapkan kita untuk tetap berkarya bagi Tuhan dan bagi sesama. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita bersama dengan gereja Allah dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, dengan bersahati, mari kita datang kepada Tuhan membawa doa-doa syafaat kita. Dan akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami berdoa bagi negeri kami dan juga dunia ini. Di tengah-tengah pandemi yang berat ini, Tuhan kiranya terus memberikan kemampuan untuk tetap bangkit dan kuat melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk banyak pihak yang justru mengambil bagian dalam menangani pandemi ini, tetapi yang juga harus kehilangan banyak hal dari dirinya, orang-orang yang dikasihinya, kebebasannya dan sebagainya. Tuhan yang tetap meneguhkan supaya mereka juga tetap berkarya di tengah masa yang sukar ini, melakukan terobosan-terobosan baru untuk menanganinya. Bapa di surga, kami berdoa untuk apa yang sudah diupayakan, yaitu pengadaan vaksin. Kiranya Tuhan juga menolong, memberkati, berikan hikmat-Mu supaya semua pihak yang berwenang menjalankannya dengan penuh tanggung jawab, dengan bijaksana, penuh takut akan Tuhan, sehingga semua itu memberi kebaikan bagi masyarakat. Jika banyak orang, banyak pihak melihat tahun ini sebagai masa yang sukar, kiranya Tuhan memampukan kami untuk percaya bahwa bersama dengan Engkau kami dapat melihatnya dengan iman sebagai tahun yang tetap memberi pengharapan. Bapa, kami berdoa untuk semua yang masih terus diupayakan dalam mengatasi gangguan dalam bidang keamanan, ekonomi, pendidikan, dan sektor-sektor yang lain. Kami sungguh memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya situasi yang ada boleh semakin terkendali dengan baik. Bapak, kami juga berdoa untuk pergumulan gereja-gereja di berbagai tempat berkaitan dengan masa pandemi ini. Demikian juga dengan GKI Tegal yang harus memikirkan, merancang, mempersiapkan kegiatan-kegiatan dalam masa-masa yang tidak mudah ini. Mampukan dan kuatkan ya Tuhan untuk tetap berkarya bagi Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk persiapan dan pelaksanaan percakapan gerejawi Penatua Iwan Kurniawan. Tuhan yang sudah menyertai sepanjang proses yang berjalan. Kami mohon kemurahan Tuhan, Bapa yang memampukan, mempersiapkan, sehingga Penatua Iwan boleh menghadapi percakapan gerejawi juga tetap dalam penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk keluarganya, untuk Meme dan juga Mia di Jogja. Tuhan juga tetap menjagai mereka dan dalam cinta kasih yang besar terus saling mendukung satu sama lain. Kami berdoa juga Bapa untuk Pendeta Emeritus Stefanus dan keluarga. Tuhan juga yang memberikan semangat, kesehatan untuk tetap bersama-sama dengan kami
berkarya, memuliakan Tuhan, dan melayani umat-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk penyusunan laporan kerja dan pembuatan program kerja 2021. Sungguh menjadi pergumulan tersendiri bagi kami untuk tetap menghadirkan karya-karya pelayanan di tengah masa yang sukar ini. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan, hikmat-Mu memberi kami pencerahan untuk memikirkan dan menyiapkan apa yang baik. Pertolongan-Mu Tuhan sungguh menjadi kekuatan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk PAUD Elkanah yang masih terus berusaha berjuang menyelesaikan pembangunan gedung sekolahnya. Kami sungguh bersyukur karena melalui semuanya ini kami belajar melihat bagaimana kepedulian Tuhan, bagaimana kemurahan dan pertolongan Tuhan. Bapa yang menggerakkan hati, menghadirkan banyak saudara, baik dari GKI Tegal, Kota Tegal, dan saudara-saudara kami juga dari berbagai kota, sekalipun bukan dari anggota atau sebagai anggota atau simpatisan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terus memberi jalan bagi kami menyelesaikannya pada saatnya. Bapa di surga, kami berdoa untuk mereka yang masih sakit, yang dalam perawatan, yang menjalani isolasi, baik di rumah sakit atau mandiri di rumah masing-masing. Tuhan, Kau juga menjagai, menyertai, tetap memberikan penghiburan dan kasih sayang, sehingga mereka juga boleh kuat, percaya, tetap memandang kepadamu, menaruh pengharapan dalam pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bawa seru doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dalam keterbatasan karena belum dapat beribadat di gedung gereja, kita tetap bersyukur karena masih mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan seperti kolekte bulanan, sampul persembahan syukur Natal, persepuluhan, ucapan syukur, dan lain sebagainya, dengan mentransfer ke rekening Gereja Kristen Indonesia Tegal BCA 04763993999. Saudara-saudara juga dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di depan kantor gereja pada jam kerja dari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai pukul 13 siang. Majelis Jemaat GKI Tegal juga mengembangkan QR, kode standar pembayaran nasional, untuk mempermudah saudara-saudara dalam memberikan persembahan, sehingga saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi uang elektronik seperti M-Banking, GoPay, OVO, Dana, Sakuku, dan lain sebagainya. Bagi saudara yang kesulitan mentransfer atau tidak bisa bepergian, Majelis Jemaat GKI Tegal dapat melayani pengambilan sampul-sampul tersebut ke rumah saudara. Silahkan menginformasikan atau menghubungi melalui WA atau SMS ke nomor 0856
6688246. Nas persembahan hari ini diambil dari Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari memberi persembahan dengan sukacita sebagai wujud syukur kepada Tuhan Sang Pencipta semesta dan pemelihara kehidupan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang kupuji Dialah. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di tengah krisis pandemi yang tidak berkesudahan ini, Tuhan masih memberikan pemeliharaan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami juga mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan sebagian rezeki yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya rezeki ini bisa dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan di tempat ini dan berikan hikmat kepada para majelis untuk mengaturnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu. Maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang meladamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah.
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, tetaplah berkarya, sekalipun di tengah masa yang sukar. Syukur pada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu. Maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah.